Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 44. Merintis usaha sendiri. Mas, siang ini pulang enggak? Centang satu. Tentu saja nomornya saja tidak aktif. Kenapa aku tidak meminta nomor sekretarisnya sih? Aku beranjak dari ranjang, berjalan gontai menuju kamar mandi. Perutku terasa perih karena lapar. Lalu, aku menuju dapur, melihat stok bahan masakan di sana. Kosong. Aku membuka ponsel dan mendapatkan notifikasi adanya pesan masuk. Aku sangat bersemangat membuka pesan itu, berharap dari Mas Adrian. Saat membukanya, betapa terkejutnya aku mendapati gambar yang tidak aku inginkan. Mas Adrian tengah makan di sebuah restoran dengan seorang wanita cantik, berpakaian seksi, Marisa. Ponselku terjatuh ke lantai. Lalu, aku segera menghubungi nomor kontak yang mengirimkan foto tersebut. Halo? Apa maksudmu mengirim foto-foto itu? Tanyaku dingin. Entah sudah seperti apa wajahku saat ini. Bahkan aku tak bisa lagi mengartikan rasaku. Lelaki itu terkekeh pelan. Aku hanya memberikan kebenaran, Ana. Kebenaran bahwa suami yang kau puja tidak sebaik dugaanmu. Dia masih berhubungan dengan mantannya. Jangan omong kosong. Cepat katakan, apa maumu? Sama seperti Adrian, aku juga tidak ingin melihat kau tersakiti. Sepertinya kau tidak sadar diri, David. Selama ini justru dirimulah yang menyakitiku. Aku memutus sambungan teleponnya, muak dengan segala hal yang menyangkut dirinya. Lalu aku menghubungi nomor Mas Adrian. Masih tidak aktif. Aku mengambil sweater di lemari dengan kondisi yang lemah. Aku keluar kamar. Tujuanku satu, ingin mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Biasanya mungkin aku bisa mengontrol emosi, tapi kali ini aku gak bisa. Mungkin karena hormon kehamilan ini juga sangat mempengaruhi. Aku pergi menggunakan taksi. Sesampainya di kantor, aku segera naik ke lantai tempat ruangan Mas Adrian berada. Beberapa karyawan tentu saja memperhatikan aku. Biarlah apapun yang mereka pikirkan, aku tidak peduli. Sesampainya di ruangan Mas Adrian, sepi. Sekretarisnya pun tidak ada. Tanpa pikir panjang, aku segera masuk ke sana, memeriksa keadaan di dalam sampai ke kamar mandi, lalu ke ruang istirahat. Tidak ada siapapun. Aku menyandarkan kepala di sandaran kursi, dengan kedua tangan saling bertautan di perut. Memejamkan mata. Aku mengerjapkan mata saat merasakan belayan halus di pipi. Seulas senyum menyambutku saat membuka mata. Mas Adrian duduk di meja. Tangannya masih mengelus pipiku. Tatapan matanya begitu hangat, dan aku selalu meleleh dengan tatapan itu. Sudah dari tadi? Tanyaku serak. Mas Adrian mengangguk. Bibirku mengerucut. Jawaban apa itu? Cuma mengangguk saja. Makan yuk, ajaknya dengan suara lembut. Bukannya Mas Adrian sudah makan? Tanyaku dengan kening berkerut. Kamu pasti lapar kan? Tadi aku udah belikan makanan untukmu. Mas Adrian meraih tanganku, menuntunku menuju sofa. Tanganmu dingin sekali. Mas Adrian akan menyuapiku. Aku makan sendiri, tolakku.
Ah, mulutnya terbuka dengan sendok di depan mulutku. Aku berdecak kesal, tapi tak urung membuka mulut juga. Mas Adrian belum makan, tanyaku dengan mulut penuh. Mas Adrian menggeleng pelan. Jadi foto yang dikirim Bang David tadi, itu foto kapan? Laki itu membuatku kesal saja. Mas Adrian menyuapiku lagi. Makan yang banyak, anak papa cepat besar ya, ucapnya pelan. Mana ada begitu, ada waktunya sendiri kali. Aku terkekeh. Mas Adrian tersenyum. Syukurlah aku makan dengan nyaman tanpa ada acara muntah. Sekotak nasi beserta lauknya telah habis. Mas, anterin aku pulang, rengeku padanya. Iya, ujarnya sembari meraih tanganku. Menariknya ke pangkuannya dan menggenggam erat. Ana, kalau di hari ke depan kita tidak sekaya sekarang, maksudku kita hidup lebih sederhana lagi, kamu mau? Ada apa mas? Tanyaku bingung. Apa yang akan kamu lakukan jika kita hidup lebih sederhana dari sekarang? Dan aku tidak bekerja di perusahaan ini lagi. Mas Adrian bertanya dengan tatapan serius. Aku melepaskan genggaman tangannya. Tampak raut kecewa di wajah lelaki itu. Lantas aku pun tersenyum, lalu menangkup kedua pipinya. Kemanapun suamiku pergi, aku akan ikut. Tidak peduli bagaimana kehidupan yang kelak kami hadapi. Asal bisa selalu bersamamu, aku bahagia. Aku, suami, dan bayi kita. Ucapku tulus. Mas Adrian mengelus tanganku. Terima kasih, lirihnya. Mas Adrian tadi kemana? Kenapa ponselnya tidak bisa aku hubungi? Tadi aku bertemu klien di luar, tapi Marisa datang mengacaukan semuanya. Kenapa begitu? Entahlah, aku sangat pusing menghadapi wanita itu. Dia selalu tahu di mana tempatku bertemu klien. Apa ada hubungannya dengan Bang David? Apa dia sengaja melakukan ini pada kami? Ada apa? Tidak, hanya saja tadi Bang David mengirim foto saat Mas Adrian bertemu Marisa. Ucapku lirih. Kemudian aku pun menunduk. Apa itu yang membuatmu kemari? Aku mengangguk. Mas Adrian menghembuskan nafas kasar. Ini juga alasanku ingin melepaskan sahamku di sini, lalu merintis usahaku sendiri. Sudah ada beberapa cabang yang jalan, tinggal fokuskan saja. Bukankah ini usaha orang tua kalian? Kenapa Mas Adrian memilih melepasnya? Apa nanti tidak akan menyesal? Entahlah, aku rasa tidak. Usaha ini dibangun untuk saling menguatkan. Jika pada akhirnya kami saling menghancurkan, lebih baik aku mundur. Hidupku bukan tentang diriku saja. Ada kalian berdua di dalamnya, dan mungkin akan lebih dari itu. Aku tertegun mendengar penjelasannya. Dulu mungkin David tidak merasakan cinta padamu, tapi sekarang saat kamu tidak lagi dalam genggamannya, dia baru menyadari betapa Ana adalah wanita sempurna. Ucapnya serius. Aku tersanjung mendengarnya. Aku tahu dengan apa yang telah dia lakukan padamu. Di lift, dia bahkan pernah menciummu kan? Aku tercengang. Bagaimana bisa Mas Adrian tahu tentang itu?
David pernah membahasnya sebelum kamu masuk rumah sakit. Sepertinya dia berusaha merenggangkan hubungan kita. Aku menunduk, merasa malu sekali dengan lelaki ini. Kami selalu bersama. Mungkin itu juga yang membuat kami sering terjebak dengan satu wanita. Sayangnya, wanita-wanita itu lebih memilih aku daripada dia. Lanjut Mas Adrian. Lalu, dia juga yang sengaja bekerja sama dengan Marisa, memberitahukan apapun aktivitasku padanya. Aku sudah bingung bagaimana menghadapi David. Sejujurnya, aku telah menganggapnya sebagai saudaraku sendiri. Aku tahu kamu sering meragukan perasaanku padamu kan? Tanyanya menuntut. Hah? Mas Adrian terbahak. Wajahmu lucu, ucapnya kemudian. Suara ketukan di pintu menghentikan obrolan kami. Sekretaris Mas Adrian masuk, lalu menyerahkan sebuah map yang harus ditandatangani. Kosongkan jadwalku ya, ucap Mas Adrian yang dibalas anggukan sekretarisnya. Kita pulang, Nyonya Adrian. Aku tersenyum, lalu mengangguk setuju. Bersambung.